Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya nih di minggu pagi hari ini? Luar biasa. Yes. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, ada baiknya kita menaikkan doa pembukaan dulu. Nah, Kak Fani bisa pimpin kita dalam doa? Bisa banget Kak. Ayo Dede, mari kita bersatu, lipat tangannya, tutup mata. Bapa di surga, terima kasih Bapak atas seminggu yang telah berlalu ya Tuhan, sehingga kami di sini Tuhan untuk memuji dan menaikkan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan supaya menjadi berkat bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya kepadamu kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Adek-adek masih semangat kan? Masih dong Kak. Masih dong Kak. Kita kan mau memuji Tuhan kan? Iya, jadi kita harus semangat. Nah, kita akan menaikkan lagu Dari Terbit Matahari. Yeay. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, untuk lagu kedua kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sudah siap kan semua? Siap. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik-adik, kita udah memuji Tuhan, saatnya kita menyembah Tuhan. Lipat tangannya, tutup mata, kita akan menyembah Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Karya Terbesar. Yang terindah, hati yang mulia,
Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Siang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Shalom adik-adik, selamat pagi, apa kabar di rumah? Kakak berharap kalian semua tetap dalam kondisi yang sehat ya. Hari ini sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama meminta pertolongan Tuhan supaya saat mendengarkan firman Tuhan kita dapat mengerti dan dapat kita lakukan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami siap saat ini untuk mendengarkan sabda Tuhan. Berkati kami, pimpin kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, kakak-kakak dari guru sekolah minggu GMI Saula Gracia ucapin selamat hari Minggu ya buat semua anak sekolah minggu dan remaja GMI Saula Gracia. Selamat beribadah bersama-sama. Hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan terambil dari dua bagian Alkitab. Yang pertama, kita akan baca bersama-sama dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-16 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Sedangkan bagian kedua, kita akan bacakan bersama-sama dari pasal 18, 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-46. Bagian kedua ini cukup panjang, tapi dalam cerita ini kakak akan sampaikan kepada kita supaya kita pahamin apa sih yang ingin disampaikan firman Tuhan lewat kedua ayat ini. Oke, sekarang kakak mulai ya. Yang pertama yang harus kita lihat dan kita ketahui, siapa sih mau kita pelajari hari ini? Kita mau belajar dari Ahab, seorang raja ya, seorang raja dan juga satu lagi seorang nabi namanya Nabi Elia. Bagaimana kehidupan Ahab? Dalam pasal 16
Ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34 dikatakan di sana bahwa Ahab ini ternyata menyembah Baal loh. Baal itu apa sih? Baal itu berhala. Ahab menyembah berhala. Padahal tadinya keturunan dia sebelumnya itu orang yang pada percaya Tuhan loh. Tapi nyampe Ahab enggak. Bahkan Alkitab mencatat dalam bagian ini, Ahab ini lebih jahat dari raja-raja yang sebelumnya. Nah, adik-adik sekalian, kita bisa lihat di sini bahwa ternyata seorang raja, dia memimpin rakyatnya bukan dekat kepada Tuhan, tapi memimpin mereka percaya kepada berhala. Ahab mengambil seorang istri, namanya Isabel. Isabel ini adalah anak dari Raja Sidon. Sama, mereka juga sembah berhala, makin jadi nyembah berhala. Ya, akhirnya Tuhan gak suka dengan apa yang dilakukan oleh Ahab. Tuhan gak suka. Lebih parahnya lagi, ada patung yang didirikan oleh Ahab. Namanya patung Asyera. Patung Asyera ini salah satu berhala juga yang disembah oleh Ahab dan seluruh bangsa itu. Ahab ini menjadi raja di Israel selama 22 tahun di Samaria ya, ada bagian utara, bagian selatan. Nah, Ahab menjadi raja di Samaria. Karena Raja Ahab memimpin seluruh bangsa untuk menyembah berhala, untuk menyembah Baal nama lainnya, maka Tuhan hukum bangsa itu. Tuhan suruh Elia, kasih tahu bangsa ini karena kamu tidak taat kepada Tuhan, maka akan kuhukum. Dengan cara apa? Tidak hujan selama 3,5 tahun. Wow, bayangkan kayak apa? Tidak hujan beberapa bulan aja, panasnya minta ampun. Pohon-pohon bisa kering. Kalau kita sih punya 2 musim ya, bisa musim kemarau sih masih oke. Tapi beberapa daerah kalau sudah tidak hujan, air kering loh, nyari air tuh susah. Nah, ini 3,5 tahun karena mereka tidak taat kepada Tuhan, maka dihukum. Saat dihukum nih udah gak ada air, udah kering, bangsa ini udah mulai sengsara. Ahab datang bertemu dengan Elia, Nabi Elia nih. Terus ditanya, kenapa kamu bikin bangsa ini jadi sengsara? Nabi Elia jawab, bukan aku yang menyebabkan bangsa ini menderita. Bukan aku yang menyebabkan semua rakyat menjadi sengsara. Tetapi kamu dan bangsamu sendiri yang membuat bangsa ini menjadi dihukum oleh Tuhan. Terus Nabi Elia bilang gini, oke, kalau memang kalian gak percaya Tuhan, di pasal yang ke-18 itu luar biasa. Elia mencoba untuk mengatakan kepada Raja Ahab dan bangsa itu bahwa ayo, mengajak mereka, ayo percaya kepada Tuhan. Caranya gimana? Dengarkan ya lanjutannya. Akhirnya Elia berkata kepada Raja Ahab, suruhlah kumpulkan seluruh orang Israel di Gunung Karmel. Juga dengan nabi-nabi palsumu, dengan nabi-nabi berhalamu. Ada 450 orang banyaknya. Nabi-nabi ini dikumpulkan oleh Elia supaya mereka bisa melihat kuasa siapa sih Tuhan, yang mana sih yang benar. Elia pengen tunjukkan dan memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan yang harus disembah adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia. Maka nabi-nabi Asyera pun yang 400 orang tadi itu, 450 orang tadi pun, betul-betul mereka dikumpulkan di Gunung Karmel ya, dan disaksikan oleh seluruh orang Israel, seluruh umat Tuhan. Nah, setelah itu kata Nabi Elia, oke, sekarang dirikan mezbah. Tahu ya adik-adik mezbah ya? Mezbah itu kayak gambar ini nih. Nah, itu adalah susunan dari batu-batu yang nantinya dipakai jadi kayak tempat mereka mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Lihat ya, ini dipakai oleh Kain dan Habel, dipakai oleh Abraham, dipakai oleh Nuh ya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Elia mendirikan mezbah
Setelah itu dipotong kambing domba yang akan dipakai untuk dibakar di atas mezbah. Tapi dengan catatan tidak ambil api dan dibakar sendiri apinya. Itu parit digali. Parit itu got untuk nampung air ya. Nampung air, setelah dibikin mezbahnya, kayu bakarnya ditaruh. Tapi kamu harus mereka ini kata Nabi Elia kepada nabi-nabi Baal ini, kamu harus berdoa minta Tuhanmu turunkan api dari langit untuk membakar mezbahmu ini. Ingat ya, tanpa api, tanpa korek api ya. Nah akhirnya mulailah 450 nabi ini berdoa kepada Baal berhala, dan mereka mulai minta, berdoa, teriak, turunkan api dari langit, turunkan api dari langit. Sudah mulai siang, api nggak turun-turun. Kata Nabi Elia kepada mereka, nabimu tidur kali, Tuhanmu tidur kali, udah teriak lebih keras. Oh jangan-jangan dia lagi pergi kali, jadi nggak dengerin kamu. Kata Nabi Elia, ayo lebih keras lagi. Apa yang mereka lakukan? Nabi-nabi Baal ini mulai menyayat tubuhnya. Menyayat, tahu nggak? Pakai pisau terus dilukain badannya supaya keluar darah. Mulai jingkrak, melompat-lompat, teriak, turunkan api dari langit. Apakah apinya turun dari langit? Enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Kenapa? Karena Allah yang mereka tuju itu bukan Allah yang benar. Mereka salah meminta kepada berhala. Setelah sampai malam, udah sore nih, udah malam, ya sudah, nggak jadi. Langsung mezbah itu dirubuhkan. Rubuhkan. Allah yang kamu sembah adalah Allah yang salah, kata Nabi Elia. Sekarang perhatikan, saksikan Tuhan yang benar tuh seperti ini. Elia mulai mendirikan mezbah yang dirubuhkan tadi lagi, disusun batu-batunya lagi. Kamu ingat ya gambarnya? Dimulai susun batunya lagi, setelah itu dikasih kayu bakarnya, dipotong dombanya, ditaruh di atas mezbah. Setelah ditaruh di atas mezbah, nggak cukup sampai di situ. Elia menyuruh orang menggali got di sekitar mezbah. Terus air disiramkan ke atas mezbah itu sampai beberapa kali disiramkan. Sekeliling mezbah dan paritnya penuh dengan air. Menurut adik-adik kira-kira bisa nggak dibakar? Ya enggak lah, orang basah kuyup. Kalau basah kuyup api bisa menyala nggak? Enggak. Tapi lihat ya, Elia tuh nggak takut, nggak gentar. Elia pengen bilang kalau Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang betul-betul Tuhan. Nah, setelah semua dilakukan, Elia mulai berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong bangsa ini supaya mereka bisa melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar. Apa yang terjadi? Tiba-tiba mezbah Elia yang tadinya penuh dengan air, turun api dari langit, langsung membakar mezbahnya. Api langsung terlihat, dan yang terjadi adalah mezbah yang dibuat oleh Nabi Elia tadi menyala. Apinya menyala. Siapa yang melakukan itu? Bisa nggak manusia lakukan itu? Tidak. Tuhan yang melakukan itu. Tuhan membantu Nabi Elia. Tuhan menolong Nabi Elia. Nah adik-adik, kita bisa lihat ya perbedaannya ya. Ahab dengan nabi-nabi berhala tadi, bisa nggak mereka minta dari Tuhannya dia? Enggak, karena dia Tuhannya nggak benar, palsu. Tuhan dia Tuhan yang tidak hidup, tidak akan mendengar doanya. Tetapi Tuhan yang disembah Nabi Elia adalah Tuhan yang sama yang kita percayai, mendengar dan menjawab doa dari Nabi Elia. Saat Elia minta sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Nah, adik-adik sekalian, dari pelajaran kita hari ini, dari dua bagian Alkitab yang kita pelajari, kita bisa belajar. Pertama, dengarkan baik-baik. Pertama, ada 3 poin yang kakak ingin bagikan kepada kita. Percayalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan tiru apa yang dilakukan oleh Raja Ahab. Dia menyembah berhala. Menikah juga dengan istrinya yang bernama Isabel, menyembah berhala juga. Makin parah penyembahan berhalanya.
Oke, ingat ya adik-adik, yang pertama apa? Percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Poin yang kedua, dari kisah ini kita belajar dari Ahab dan Nabi Elia, mendengar saat ditegur. Ahab, apakah mendengar saat ditegur oleh Nabi Elia? Enggak, malah Nabi Elia yang disalahkan. Ulah kamu, maka bangsa ini dihukum. Dia nggak sadar kalau ternyata karena mereka menyembah berhala sehingga Tuhan menghukum mereka. Nah, artinya apa? Kalau adik-adik salah dan ditegur mama papa, ditegur guru kamu, ditegur orang-orang di sekitar kamu, siapapun itu yang menegur kita kalau kita salah, ayo dengarkan. Tapi bukan cuma denger ya adik-adik ya, berubah, perbaiki yang salah tadi supaya menjadi lebih baik. Entah itu sikap kita, entah itu tutur kata kita kah, entah itu perlakuan kita ke teman kah, entah itu kita main-main saat belajar kah. Kalau ditegur, ayo adik-adik mari berubah. Jangan tiru Ahab ya. Ahab nggak mau berubah, dihukum sama Tuhan. Adik-adik kalau ditegur mama nggak dengerin pun kan dihukum kan. Uang jajanmu mau kurangin, nah lo ya. Berubah saat ditegur ya, artinya dengar dulu nih ya. Yang ketiga, harus kita ingat bahwa Tuhan selalu mendengar doa kita. Oke, poin yang ketiga adalah Tuhan selalu mendengarkan doa kita. Ingat, berdoalah pada Allah yang tepat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Elia berdoa dan hal yang gak mungkin, hal yang mustahil, di mana mezbahnya tadi disiram dengan air, harusnya gak kebakar, ternyata mungkin bagi Tuhan. Saat dia berdoa, Tuhan jawab dan doanya ya betul-betul terjadi. Orang pun akhirnya melihat, wow ternyata beneran. Akhirnya mereka bertobat, percaya kepada Tuhan. Oke, yang berikutnya lagi, berdoa itu gak boleh ragu-ragu. Elia gak ragu loh waktu air sudah disiramkan pada mezbahnya. Dia gak ragu-ragu, dia tetap percaya sungguh-sungguh Tuhan akan menjawab. Ternyata benar, Tuhan jawab. Yang berikut, jangan berhenti berdoa. Gak boleh berhenti berdoa, putus asa dalam berdoa kalau doa kita belum dijawab. Kecuali kalau Tuhan bilang, oke, doa kamu saya gak jawab, dengan jawabannya tidak. Oke, itu jawaban. Oke adik-adik. Jadi dari poin selalu berdoa kepada Tuhan dan Tuhan akan mendengar doa kita ini, ada 3. Elia selalu berdoa, artinya kita pun harus selalu berdoa. Berdoanya gak boleh ragu-ragu dan jangan berhenti berdoa sampai doa kita dijawab oleh Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Ingat bahwa kalau mau menyerahkan hidup kepada Tuhan sungguh-sungguh, adik-adik bila menyerahkan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar setiap doa kita. Amin. Amin. Sampai sekian, sampai di sini sekolah minggu kita hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita berdoa bersama-sama. Kakak akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mengerti kebenaran-Mu. Tolong kami supaya apa yang kami dengarkan hari ini kami dapat praktekkan dalam hidup kami. Kami mau menjadi anak-anak yang mendengarkan orang tua, mendengarkan teguran. Kami mau menjadi anak-anak yang berserah kepada Tuhan bila doa kami belum dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Oke adik-adik, demikian sekolah minggu kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Bye. Selamat hari Minggu dari kakak-kakak sekolah minggu GMI Sola Gracia Jakarta. Tuhan memberkati. God bless you.